Imam Mahdi ini benar-benar tersembunyi dan bersembunyi. Dia tidak mau popularitas, bahkan dia tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah keturunan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Betul-betul nggak mau keterkenalan sedikit pun. Tapi dia soleh, sangat taat, rajin ibadah, akhlaknya agung sekali. Siapapun yang dekat dengannya akan tahu kalau ini adalah salah satu di antara waliullah. Tapi fisiknya sederhana, bukan fisik seorang atletis, ya. Kemudian ternyata qadarullah, keberadaan beliau akhirnya terendus oleh penguasa dari negeri Suriah sekarang. Rasul mengatakan penguasa saat itu adalah dari kabilah Sufyani. Maka dikirimlah pasukan khusus untuk menangkap figur yang ke depan akan menjadi Imam Mahdi ini, buat dibunuh lebih dulu. Sebaik tahu dirinya dikejar, ulama-ulama yang bersama dengan Muhammad bin Abdullah calon Al-Mahdi ini langsung berbisik, engkau ditarget, pasukan bergerak sekarang untuk menangkapmu. Muhammad bin Abdullah sang calon Al-Mahdi langsung lari, persis seperti kisah Nabi Musa setelah Nabi Musa membunuh salah seorang daripada kaum Fir'aun. Maka ada orang terdekat, larilah, pasukan Fir'aun mengejarmu, memburumu untuk membunuhmu. Maka Musa pun lari. Al-Mahdi tanpa membunuh, tapi memang sudah ditarget, ya. Langsung dia dengan bantuan para alim ulama tempatan kota Madinah lari ke Mekah. Ketika Imam Mahdi atau Muhammad bin Abdullah sudah lari, kita sebut MBA aja dulu ya, MBA, Muhammad bin Abdullah. Nanti baru kita sebut Al-Mahdi setelah dia dibaiat. Jadi ketika MBA sedang proses perjalanan ke Mekah, pasukan Sufyani yang sudah mengejar masuk Madinah. Diobrak-abriknya Madinah Al-Munawwarah. Semua pintu rumah digedornya, dihancurkan. Semua orang diseret ke alun-alun, dipaksa ngaku. Ada nggak lihat orang ini? Diperlihatkan fotonya. Di mana beliau sekarang? Para ulama disiksa, ngaku kalian. Di mana orang ini? Mau dibunuh. Ada akhirnya yang tak tahan kena siksa, akhirnya menyampaikan dia sudah keluar dari Madinah. Kemana? Menuju ke Mekah. Pasukan ini pun mengejar. Saat pasukan ini mengejar, MBA sudah melewati perbatasan Madinah Mekah, sudah hampir masuk kota Mekah. Pasukan yang mengejar sudah sampai di Al-Baidah, persis seperti Fir'aun mengejar Nabi Musa. Imam MBA ini enggak sendirian, dia didampingi oleh beberapa orang-orang dekatnya, ya. Mereka sudah mau masuk lagi ke Masjidil Haram, sementara yang ngejar sudah sampai di Al-Baidah. Apa itu Al-Baidah? Sebuah kota kecil. Di situ lengkap, ada musola, ada rumah-rumah penduduk, ada warung-warung, toko-toko, ada terminal pemberhentian mobil dan sebagainya. Terjadi gempa, terbelahlah kota Al-Baidah. Satu kota itu masuk ke dalam perut bumi. Orang yang tadi mengejar, rombongan yang tadi mengejar, semuanya masuk ke dalam. Hanya satu orang saja yang Allah sisakan tetap hidup setelah mereka tenggelam. Yang hidup ini mengabarkan kepada kaumnya, kepada manusia, kami tenggelam di Al-Baidah. Dengan cepat berita menyebar bahwa di Al-Baidah terjadi gempa besar, bumi terbelah, kota masuk ke dalam perut bumi. Pasukan yang mengejar dari Suriah, dari Damaskus, tenggelam semuanya. Satu orang yang masih hidup. Dengan cepat pahamlah para ulama yang sudah ada di Mekah, berarti laki-laki yang dikejar itu, itulah Al-Mahdi. Itu ya, berarti laki-laki yang dikejar itu, itulah dia Al-Mahdi yang kita nanti-nanti. Kaum muslimin seluruh dunia dalam keadaan puncak putus asa. Sudah tak ada harapan gimana cara kita akan selamat dari krisis ini. Bagaimana kita keluar dari musibah, petaka, tekanan, kezaliman ini. Bagaimana cara kita keluar dari peperangan ini, dari kehancuran ekonomi, dari kelaparan yang mendunia. Bagaimana caranya selamat dari penyakit yang mewabah, pembantaian di mana-mana.
umat manusia adalah hampir putus asa, perang di mana-mana pada masa itu, perang. Saatnya kita butuh figur yang akan memimpin kita. Ulama-ulama sudah tahu Al-Mahdi lah yang akan mampu mengeluarkan manusia dari petaka besar kehidupan dunia saat itu. Maka mendengar berita bahwa ada pasukan yang mengejar dari Suriah dan pasukan itu tenggelam di Al-Baida, dengan cepat para ulama yang nggak sengaja udah ada di Mekah, nggak ada janjian mereka sudah ada di Mekah, pahamlah mereka laki-laki yang dikejar itulah dia Al-Mahdi. Syaratnya ada pasukan yang mengejarnya dari Suriah, lalu pasukan itu tenggelam di Al-Baida, berarti laki-laki yang kejar adalah Al-Mahdi. Allahu Akbar. Dengan cepat para ulama mengepung Masjidil Haram. Pemuda-pemuda soleh beriman bertakwa mengepung Masjidil Haram. Tak boleh ada yang keluar. Ngapain dikepung? Untuk memeriksa siapa di antara seluruh yang sudah masuk Masjidil Haram Al-Mahdi. MBA ini dicari. Ada seorang laki-laki menyembunyikan wajahnya, nunduk sambil tawaf. Karena adab masuk Mekah harus tawaf kudum, ya, harus tawaf dulu. Laki-laki ini mencoba menyembunyikan dirinya. Dia pun paham bahwa dirinya akan dijadikan Imam Mahdi, sementara dia nggak mau dan nggak siap. Betul-betul nggak ada sedikit pun ya keinginannya. Dia bersembunyi keliling tawaf. Orang-orang yang mengintainya perhatikan, agak mirip nih ciri-cirinya. Ini dia mungkin orangnya, kurus. Memang Imam Mahdi MBA itu kurus, kulitnya gelap, alisnya, hidungnya diperhatikan baik-baik. Yang diperhatikan makin sembunyi, keliling terus jalan tawaf. Akhirnya ditangkap oleh para pemuda, oleh para ulama. Kamu Muhammad kan? Muhammad bin Abdullah, nasab kamu disebutkan sampai kepada Hasan bin Ali, ya kan? Ngaku. Apa kata laki-laki ini? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamulah Al-Mahdi yang kami nanti-nanti. Sini tangan kamu, kami berbaiat. Enggak mau, kalian salah orang. Ini kata MBA, kalian salah orang. Cari yang lain, bukan saya. Please, lepaskan tangan saya. Apa kata para ulama? Tidak, engkau tidak bisa memungkiri, karena memang MBA ini bukan seorang pembohong, apalagi diancam oleh para ulama dengan ancaman yang bukan pakai pukulan, ya, pukul nanti kalau nggak mau, enggak gitu. Tapi para ulama berkata, demi Allah, kalau engkau tak mau bersedia kami baiat menjadi Al-Mahdi yang kami nanti-nanti, dosa semua orang yang terzalimi sedunia engkau yang tanggung. Dosa seluruh darah yang tertumpah cuma engkau yang bisa menghentikannya, engkau yang tanggung. Dosa semua orang yang kelaparan dan mati kelaparan sedunia, hanya engkau yang bisa merubah keadaannya dengan izin Allah, sesuai janji Rasulullah. Jika engkau tak mau kami baiat, engkau yang menanggung semuanya. Mendengarkan itu menggigillah beliau. Sudahlah, awak kurus tambah kurus nampak. Kemudian apa katanya? Lepaskan tangan kalian, biarkan saya satu malam ini memohon kepada Allah petunjuk. Ya, dia tidak menampik karena ciri-ciri itu lengkap, nasabnya juga benar, ya, ciri-ciri lengkap, apalagi dia ngomong ada gagap-gagapnya, pas dah. Kalau ada yang gagap sekarang jangan bilang di calon Mahdi, enggak ya. Ya, atau ada ciri-ciri mirip fisiknya sedikit langsung bilang calon Mahdi, enggak. Kalau rambutnya memang hitam, ikal, tebal, ya, cantik rambutnya. Baik. Kemudian hadirin yang saya cintai, biarkan saya satu malam ini bermunajat kepada Allah. Jadi kisahnya agak mirip dengan Nabi Musa nih. Dalam satu malam itu Imam Mahdi di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. MBA menjadi Al-Mahdi. Caranya gimana? MBA ini memang nggak ngerti masalah politik, nggak ngerti masalah perang, nggak ngerti masalah ekonomi, masalah pemerintahan, kepemimpinan, masalah kesehatan, masalah menghentikan semua kekacauan, masalah damai, masalah nggak ngerti sama sekali. Tapi bagi Allah kun fayakun, dalam satu malam saja di-upgrade lah beliau. Bahkan beliau yang nggak ngerti kelahi, Allah berikan langsung kemampuan mahir dalam menggunakan segala macam seni bela diri. Tangan kosong, gulat,
senjata, panah, pedang. Mendadak saja beliau diberi kemampuan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa. Dalam satu malam saja diangkat dia menjadi Nabi Musa, dan Allah berikan dia kekuatan. Tongkatnya bisa menjadi segala hal, ya. Telapak tangannya bisa bersinar, dan badan dan macam-macam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hal yang sama terjadi kepada Muhammad bin Abdullah. Dalam satu malam Al-Mahdi di-upgrade oleh Allah. Setelah itu hatinya dikuatkan oleh Allah untuk siap memimpin dan menjadi Al-Mahdi. Beda Al-Mahdi kemarin yang dipegang gemetaran, keringat dingin dan ketakutan, dengan Al-Mahdi yang lepas salat subuh zikir. Udah beda, cara duduknya udah beda. Kemarin duduknya masih gini, sekarang duduknya udah lain. Duduknya seorang pendekar, penuh dengan keagungan, kewibawaan. Di waktu duha dia berkata kepada para ulama, saya terima. Masya Allah, beda dengan kemarin. Langsung para ulama bertakbir, langsung mengangkat baiat. Kami menyatakan baiat kepada engkau, kami siap, sami'na wa ata'na. Woi, langsung berita itu meledak. Satu Mekah yang sudah rindu menanti kedatangan Mahdi berduyun-duyun berdatangan berbaiat. Polisi-polisi cecunguk yang ada, tentara-tentara milik kerajaan Arab Saudi yang memang keturunan Yahudi yang ada ini, kelimpungan dan panas marah. Kenapa? Ada yang dibaiat di depan Ka'bah. Laki-laki inilah yang harus kita waspadai kemunculannya. Bunuh cepat sebelum terlalu banyak orang-orang datang berbaiat kepadanya. Maka pasukan kerajaan Arab Saudi segera menyatukan militernya, mengepung. Tapi nggak ada cerita yang di dalam Masjidil Haram orang-orang berdatangan itu pejantan-pejantan semua, pendekar-pendekar semua, orang-orang beriman yang sudah gerah, orang-orang yang selama ini sudah dipenjarakan bertahun-tahun dalam penjara, sementara imannya meledak-ledak. Dia tahu Al-Mahdi sudah dibaiat, maka penjara pun dijebol. Masya Allah, keluarlah singa-singa langit yang berjalan di muka bumi.